Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sony Maewal Jalan-Jalan. Oke, kali ini saya berada di Desa Masin Warung Asem dan ada apa saya ke sana ya. Ini saya akan jalan-jalan sambil bercerita ini kawannya. Ceritanya itu di Warung Asem Masin ya, tepatnya di Desa Masin. Desa Masin itu adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Warung Asem. Oke, saya akan bercerita sambil motovlogan dan sambil ya mampir beberapa tempat diantaranya yaitu di makam Syekh Tolabuddin dan di masjid di Masin ya kawan. Dan di Masin sendiri itu letaknya di sebelah selatan Kecamatan Warongasem ya. Desa ini seperti desa lain yang tampak sederhana, yang seperti desa-desa lainnya di kawasan Pantura lah, kawasan Pantura Jawa Tengah ya kawan. Di sini ada tokoh terkemuka sejarawan Indonesia, Purbacaraka, pernah bercerita, dia berpendapat bahwa di Desa Masin inilah pusat dari kerajaan Mahasin berada. Mahasin adalah sebuah kerajaan yang disebut-sebut dalam berita Cina yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, yang sampai saat ini terus diburu sejarawan karena diyakini sebagai prolog lahirnya Borobudur dan Prambanan. Sejarawan lain, Slamet Mulyana, dalam bukunya Dari Holotan ke Jayakarta menyimpulkan bahwa Mahasin itu tidaklah lain dari Tarumanegara. Menurut dia, kerajaan tertua di Indonesia setelah kerajaan kota itu sudah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya disebut Bagasin, kemudian jadi Bekasi, yang ditransliterasikan oleh seorang pendeta Cina. Pendeta Cina bernama Ising yang pernah berkunjung di Mahasin menjadi Mohosin. Menurut Ising yang dikutip Slamet Mulyana dalam buku tersebut, kerajaan Mahasin terletak di laut. Mulyana dalam buku tersebut, kerajaan Mahasin terletak di laut selatan antara Sih kerajaan Sriwijaya di Palembang dengan Holing atau Keling atau Kalingga yang lokasinya di lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Pendapat Slamet Mulyana saat ini diterima luas karena argumentasi ilmiah dalam bukunya Dari Holotan ke Jayakarta sangat meyakinkan. Tapi sebenarnya pendapat Purbacaraka yang berpendapat bahwa lokasi kerajaan Mahasin terletak di Desa Masin Warongasem jauh lebih masuk akal. Hal itu didukung fakta berupa peranan Desa Masin dalam sejarah. Kondisi fisik Desa Masin cukup meyakinkan seandainya dijadikan pusat kerajaan pada abad ke-7. Adanya temuan arkeologi klasik di sekitar desa itu, adanya toponim yang sama atau sekurang-kurangnya mirip dengan toponim Mohosian, dan adanya keterkaitan suatu peristiwa dengan peristiwa lain dalam kesesuaian kisi-kisi waktu. Sejarah mencatat sejak zaman klasik, zaman Hindu-Buddha, Desa Masin telah berperan menurut prasasti Erlangga. Tahun 1032 Masehi, Raja Erlangga pernah datang di Desa Masin untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dalam prasasti itu disebutkan Raja Erlangga menghadiahkan desa baru kepada penduduk Masin sebagai balas budi pada penduduk desa itu yang banyak membantunya. Kemudian pada zaman Islam, Masin menjadi pusat penyebaran agama Islam ditandai dengan adanya makam ulama besar. Adanya makamnya seorang tokoh penyebar Islam sekaligus pengikut dari Pangeran Diponegoro, yaitu Syekh Tolabuddin. Kemudian pada zaman Mataram Islam, pada pemerintahan Sultan Agung menugaskan Adipati Mangundang sebagai penguasa Batang dan Pemalang berkedudukan di Desa Masin. Sultan Agung juga pernah memberi tugas pada kakak beradik yaitu Mandorujo sebagai Adipati Batang dan Uposonto adiknya sebagai Adipati Pekalongan. Dan pada zaman Belanda sampai menjelang perebutan kemerdekaan, Masin berstatus sebagai sebuah distrik. Dengan demikian, denyut pemerintahan telah berdetak di Desa Masin. Sekurangnya 12 abad telah berlalu. Menurut berita Cina pada dinasti Tang,
bahwa bangunan kota kerajaan di Jawa pada abad ke-6 sampai ke-10 Masehi, tembok-tembok kotanya hanya terdiri dari papan-papan kayu, sedangkan bangunan-bangunan besar tempat tinggal raja dan para keluarga dibuat berlantai 2 dengan menggunakan atap dan daun palma. Supratekno Raharjo 2002 halaman 343. Faktor yang paling utama yang memperkuat dugaan bahwa Masin ini adalah sebuah kerajaan atau sebuah pusat kerajaan adalah berdasarkan toponimi nama Mohosian yang mirip dengan nama seorang tokoh bernama Sanaa ya, Mahasana atau Mahasin. Oke, kembali lagi kawan, itu semua adalah hanya dugaan saja kawan. Belum ada bukti-bukti kuat lainnya untuk mendukung ke arah yang sebenarnya. Kita jadikan ya sebagai tambahan pengetahuan saja kawan. Dan semoga penelitian selanjutnya dapat menemukan bukti-bukti yang mendetail untuk mendukung ke arah sana. Tapi karena sekarang hanya bukti-buktinya belum cukup kuat ya, kita bagaimana lagi ya, hanya untuk tambahan pengetahuan kalian semua. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan kawan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.